Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Tahukah Anda, tangisan bayi yang tak kunjung henti seringkali bukan karena mereka lapar, kedinginan, atau butuh popok baru. Lebih sering dari yang kita duga, mereka menangis karena otak mereka kelelahan memproses rutinitas yang berantakan. Selamat datang di ruang pertumbuhan kita. Sebagai orang tua, kita sering terjebak dalam ilusi bahwa kebebasan tanpa jadwal adalah bentuk kasih sayang sesungguhnya. Namun dari lensa psikologi perkembangan, ketiadaan struktur justru memicu rasa tidak aman pada anak. Hari ini kita akan membedah rahasia di balik jadwal harian bayi, bukan sekedar sebagai alat manajemen waktu yang kaku, melainkan sebagai fondasi kesehatan mental yang kokoh bagi sang anak dan pelindung kewarasan bagi sang ibu. Mari kita mulai perjalanan menata ulang pola asuh ini. Bayangkan dunia dari sudut pandang bayi Anda yang baru lahir. Mereka baru saja tiba di sebuah dunia yang dipenuhi dengan cahaya terang yang menyilaukan, suara bising yang tak terduga, dan sensasi fisik yang sama sekali asing bagi mereka. Tanpa jadwal harian yang dapat diprediksi, setiap kejadian terasa seperti kejutan mendadak yang menguras energi mental mereka secara masif. Otak kecil itu harus bekerja ekstra keras setiap detiknya hanya untuk menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah sekarang waktunya tidur atau waktunya makan? Ketidakpastian ini menciptakan kelebihan beban sensorik. Hasilnya, hormon stres kortisol mereka melonjak naik, membuat mereka rewel, sulit ditenangkan dan akhirnya meledak dalam tangisan panjang yang menyayat hati. Memahami dinamika biologis ini adalah langkah pertama menuju kedamaian. Disinilah sebuah konsep psikologi fundamental bernama secure attachment atau kelekatan aman mengambil peran yang sangat krusial. Kelekatan yang aman tidak hanya dibangun secara eksklusif dari pelukan hangat atau ciuman kasih sayang semata, melainkan dari konsistensi respons kita terhadap kebutuhan dasar mereka. Saat bayi tahu dengan pasti kapan mereka akan diberi makan, kapan mereka akan ditidurkan, dan kapan mereka akan diajak bermain, mereka mulai memetakan dunia yang luas ini sebagai tempat yang aman dan dapat diandalkan. Kepercayaan mendasar ini sangat penting bagi pembentukan psikologis mereka ke depan. Keteraturan jadwal harian pada dasarnya bertindak sebagai bahasa cinta pertama yang paling mudah dipahami oleh sistem saraf bayi, mengirimkan pesan tanpa kata bahwa mereka selalu berada dalam perlindungan yang terjamin. Ketika lingkungan sekitar menjadi dapat diprediksi, keajaiban psikologis pun mulai terjadi. Otak bayi tidak lagi harus terus-menerus berada dalam mode bertahan hidup atau siaga tinggi yang melelahkan. Energi kognitif berharga yang sebelumnya terbuang sia-sia untuk merasa cemas, kini dialihkan sepenuhnya untuk hal yang jauh lebih penting. Pertumbuhan sel-sel otak baru, perkembangan saraf motorik, dan eksplorasi rasa ingin tahu terhadap dunia di sekitar mereka. Keteraturan yang Anda ciptakan bagaikan memberikan sebuah kanvas putih yang bersih dan halus bagi pikiran mereka yang sedang berkembang pesat. Dalam suasana yang tenang, terprediksi, dan tertata dengan baik, bayi bisa fokus mempelajari kemampuan baru dengan rasa percaya diri yang tinggi. Sekarang, mari kita putar dan alihkan lensa psikologi ini kepada sang pemeran utama lainnya, sang ibu. Kita akan membahas sebuah fenomena mental yang sangat nyata, sering dialami, namun ironisnya jarang diakui secara terbuka oleh masyarakat, decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Sebagai orang tua baru, setiap hari terasa seperti berlari di maraton pilihan mikroskopis yang tak ada ujungnya. Kapan bayi ini harus tidur? Berapa takaran susu yang pas kali ini? Apakah tangisan nada tinggi ini berarti dia bosan atau sakit? Setiap pertanyaan harian ini memaksa otak sang ibu untuk mengalokasikan energi mental yang sangat berharga. Tanpa kerangka jadwal yang jelas, ibu harus membuat ratusan keputusan impulsif dari pagi hingga malam. Kelelahan mengambil keputusan ini sungguh bukan sekadar rasa capek fisik yang bisa hilang dengan tidur sebentar. Ini adalah kondisi psikologis terukur di mana kualitas keputusan perlahan memburuk secara drastis seiring berjalannya jam dalam sehari. Inilah penjelasan ilmiah mengapa di penghujung sore, seorang ibu bisa merasa sangat kewalahan, mudah terpancing emosi, atau bahkan secara tragis meragukan kemampuannya sendiri dalam menjadi ibu yang baik. Beban mental yang terus menumpuk dari ketidakpastian rutinitas bertransformasi menjadi awan gelap kecemasan klinis. Ibu yang kelelahan secara mental akan sangat kesulitan untuk hadir secara penuh dan emosional bagi anaknya. Oleh karena itu, menyelamatkan energi ibu melalui struktur bukanlah keegoisan, melainkan keharusan.
Menetapkan jadwal harian yang teratur sangat sering disalahartikan oleh banyak pihak sebagai upaya untuk memenjarakan kebebasan ibu dan bayi dalam aturan yang kaku. Padahal, dari sudut pandang psikologi produktivitas dan kesejahteraan mental, rutinitas adalah alat yang justru membebaskan. Ketika jadwal utama seperti waktu makan, tidur, dan bermain sudah ditetapkan polanya, beban kognitif untuk terus-menerus membuat keputusan secara otomatis terangkat dari bahu Anda. Anda tidak perlu lagi cemas menebak-nebak, melainkan hanya perlu mengikuti ritme yang sudah dirancang secara sadar. Jadwal harian bertindak sebagai rel kereta api yang kokoh, memandu perjalanan panjang hari Anda, membebaskan ruang yang luas di pikiran Anda untuk sungguh-sungguh menikmati momen kebersamaan. Fondasi paling esensial dari rutinitas yang sehat biasanya berputar secara konsisten pada sebuah siklus yang sederhana namun bertenaga. Bangun, makan, bermain, dan kemudian tidur kembali. Siklus ritmis ini sangat selaras dengan kebutuhan biologis murni seorang bayi. Makan tepat setelah bangun memastikan mereka menyerap nutrisi dan memiliki energi maksimal. Bermain setelahnya memberikan stimulasi sensorik dan motorik yang tepat untuk menguras energi tersebut. Sehingga saat waktu tidur akhirnya tiba, mereka benar-benar siap untuk beristirahat lelap tanpa perlawanan yang melelahkan. Bagi sang ibu, pola yang berulang ini adalah sebuah peta navigasi yang sangat jelas, memberikan kepastian tentang kapan ia bisa menikmati waktu bernapas dan menyegarkan dirinya sendiri. Namun, perlu kita pahami, jadwal yang berfungsi dengan baik tidak hanya bergantung pada blok-blok waktu kegiatan yang terpisah kaku, melainkan sangat ditentukan pada kelembutan masa transisinya. Otak manusia, terlebih lagi otak bayi yang sangat sensitif, membutuhkan sinyal peringatan yang lembut sebelum berpindah drastis dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Ritual kecil pratidur, seperti meredupkan cahaya lampu ruangan, menyanyikan nada lagu yang konstan, atau membacakan buku cerita pendek yang sama, berfungsi sebagai jembatan psikologis. Jembatan ini perlahan menurunkan gelombang otak bayi dari fase kewaspadaan tinggi ke fase istirahat total. Transisi yang mengalir tenang ini sangat efektif mencegah penolakan dramatis atau tantrum menjelang waktu tidur. Membawa sinkronisasi dengan ritme sirkadian atau jam biologis alami tubuh adalah elemen kunci psikologis lainnya yang tidak boleh diabaikan. Mengekspos bayi Anda pada paparan cahaya matahari pagi yang cerah secara konsisten setiap hari, dan disiplin menjaga suasana gelap yang pekat di malam hari, sangat membantu kelenjar pineal di otak mereka memproduksi hormon melatonin secara mandiri. Ini adalah prinsip biologi dasar yang memiliki dampak raksasa pada kondisi psikologis harian. Bayi yang ritme sirkadiannya telah tertata dengan baik akan menikmati kualitas tidur malam yang jauh lebih dalam dan bersifat restoratif. Dan tentu saja, bayi yang tertidur nyenyak berarti kedua orang tua mendapatkan hak biologis mereka untuk memulihkan diri. Membangun dan mempertahankan rutinitas ini memang tidak akan pernah terjadi secara instan dalam semalam. Pasti akan ada hari-hari berat di mana semuanya terasa berantakan dan Anda merasa ingin menyerah pada keadaan. Namun, ingatlah, konsistensi memiliki apa yang disebut efek majemuk. Ibarat menabung di bank emosional, setiap hari Anda bersusah payah mempertahankan struktur, Anda sesungguhnya sedang berinvestasi besar pada kedamaian di masa depan. Seiring berjalannya waktu, jadwal yang pada awalnya terasa seperti pekerjaan yang menguras tenaga akan berubah bentuk menjadi kebiasaan otomatis yang meringankan. Bayi Anda akan merespons dengan indah, dan Anda akan merasakan lonjakan rasa percaya diri yang luar biasa sebagai seorang ibu. Dalam ilmu psikologi perkembangan mutakhir, kita mengenal konsep mendalam yang disebut emotional co-regulation atau regulasi emosi secara bersama. Bayi sesungguhnya bertindak seperti cermin reflektif bagi kondisi emosi pengasuh utamanya. Ketika seorang ibu merasa tenang, stabil, memegang kendali penuh, dan terbebas dari stres berkat jadwal yang teratur, detak jantung sang ibu akan menjadi stabil dan nada suaranya berubah menjadi sangat menenangkan. Bayi akan langsung menyerap frekuensi energi tenang ini. Sebaliknya, kepanikan ibu akan langsung menular dan membuat bayi gelisah tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, jadwal harian yang terprediksi pada akhirnya adalah alat bantu penyembuhan bagi ibu untuk menstabilkan emosinya sendiri demi ketenangan bayinya. Hal terpenting yang wajib selalu diingat adalah bahwa struktur sama sekali bukanlah sebuah sangkar penjara yang mengekang kebebasan Anda. Psikologi mengenai ketangguhan mental mengajarkan kita keindahan dari fleksibilitas. Memiliki jadwal yang terencana bukan berarti Anda telah gagal total jika suatu hari rutinitas harus bergeser karena bayi tiba-tiba sakit, sedang fase tumbuh gigi, atau saat keluarga harus bepergian jauh. Kerangka jadwal hanyalah memberikan Anda sebuah garis dasar operasional, sebuah jangkar yang menancap kuat.
Ketika badai kehidupan datang, Anda tahu persis kemana harus kembali. Memaafkan diri sendiri dan membiarkan jadwal sedikit melonggar adalah kunci kebahagiaan pengasuhan jangka panjang. Jika kita berani melihat jauh ke depan melampaui kelelahan hari ini, manfaat psikologis jangka panjang dari keteraturan ini jauh melampaui fase masa bayi. Riset membuktikan, anak-anak yang dibesarkan di dalam batas-batas yang jelas dan rutinitas yang dapat diprediksi cenderung tumbuh menjadi individu tangguh yang memiliki kemampuan regulasi diri yang sangat baik. Mereka belajar lebih cepat tentang makna otonomi dan kebebasan, justru karena mereka memahami apa batasan yang melindungi mereka. Rasa aman yang Anda tanamkan melalui konsistensi jadwal harian di bulan-bulan pertama ini secara permanen menjadi fondasi kokoh bagi kecerdasan emosional dan kemandirian mereka kelak di masa dewasa. Menjadi seorang ibu sesungguhnya adalah sebuah perjalanan panjang penemuan jati diri dan kedewasaan emosional yang tiada akhir. Mengatur jadwal harian bayi bukanlah sebuah tuntutan sosial untuk menjadi orang tua yang tanpa celah, melainkan sebuah bentuk apresiasi tertinggi terhadap nilai kesehatan mental Anda sendiri. Ingatlah mantra ini, bayi yang tenang selalu bermula dari ibu yang waras, dan ibu yang waras selalu bermula dari sebuah struktur yang menyelamatkannya dari kelelahan jiwa. Mulailah perubahan ini hari ini juga, dengan langkah-langkah yang kecil dan masuk akal. Anda memiliki kendali penuh untuk menyulap kekacauan rumah menjadi harmoni. Teruslah bertumbuh dan rayakanlah setiap detik kedamaian yang berhasil Anda ciptakan. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya!